Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai celana pendek yang sering saya pakai untuk jalan-jalan. Dan rupanya celana pendek saya ini jebol bagian pantatnya. Karena pantat saya memang mungkin tajam ya. Ini sudah ditambal dengan kanan kiri supaya rapet kalau dari luar tidak kelihatan. Nah, ini rekayasa celana yang bolong menjadi celana yang bagus. Ditambal dari dalam, hasilnya seperti ini. Tetapi kalau saya pakai beberapa saat sudah lepas lagi tambalannya. Dan lama-lama justru mengoyak celana yang sudah tua ini jadi sobek karena terlalu banyak jahitan. Kemudian nanti lepas lagi jahitan, dipasang lagi, dipasang. Memang ini sudah saya beli ketika tahun 2006. Sekarang sudah berapa itu? 15 tahun ya, 15 tahun ada. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, memang barang yang sudah tua seperti ini, kalau ditambal dengan kain yang baru, kemudian akan menarik yang lama ini. Dan kemudian benangnya juga akan lama-lama longgar-longgar dan lepas sendiri karena struktur atau tekanan ikatan kain yang lama sudah tidak sekokoh yang dulu. Longgar, akhirnya bolong lagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sangat pantas kita renungkan bahwa dikatakan di situ ketika murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi melihat murid Yesus tidak berpuasa, mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa ketika mempelai laki-laki bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya ketika mempelai laki-laki diambil dari tengah-tengah mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga menambahkan, tidak ada orang menambal kain tua dengan secarik kain yang baru. Karena kalau demikian nanti kain yang baru ini justru akan mengoyak kain yang tua yang sudah robek itu. Atau kantong anggur yang tua, kantong kulit itu ya, tempat anggur, itu kemudian ditambal dengan kulit yang muda. Tentu yang muda ini juga akan menarik seperti tambalan celana pendek saya tadi. Karena lama-lama longgar, ikatan benangnya sudah tidak kuat lagi yang lama. Sementara yang baru masih kuat dan itu akan menarik yang lama. Dan harus ada penyesuaian yang baru. Anggur yang baru harus dimasukkan di dalam kantong kulit yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, apa konsekuensinya bagi kita? Yesus sebetulnya ingin mengkritik bahwa zaman perjanjian lama, zaman hukum lama itu jangan diterapkan di hukum yang baru. Hukum di mana semuanya serba punishment, hukuman, Allah yang selalu menghukum. Untuk gambaran orang-orang yang seakan-akan yang hidup susah, celaka, itu adalah dosa. Dan orang yang kaya raya adalah orang yang diberkati Tuhan. Itu tidak selalu seperti itu. Karena banyak juga orang yang kaya raya karena curang, karena tidak jujur, memeras harta janda-janda, menipu para fakir miskin, dan juga yatim piatu. Tetapi yang miskin itu karena dia sungguh-sungguh ingin melakukan hukum Allah. Sehingga tidak ada pikiran yang jahat di dalam usahanya, di dalam hidupnya. Sehingga dia
jalan begitu saja. Maka saudara-saudari yang terkasih, hukum yang baru bukan karena kita selalu dihukum, tetapi hukum yang baru adalah hukum kasih. Hukum di mana setiap orang dicintai Tuhan. Maka bukan beban berat, bukan kita takut akan hukuman, akan kutuk dari Tuhan. Karena kita berbuat baik, karena Tuhan yang lebih dulu mencintai kita. Itulah hukum kasih. Maka kita merasa tidak enak, hati kita dikejar-kejar kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan kasih. Hukum ini harus diubah. Jangan sampai kita selalu menilai dengan sudut pandang lama untuk hal-hal yang baru. Contohnya, HP. Walaupun HP-nya sudah pecah kacanya, tetapi saya ingin mengatakan saudara-saudari, dulu kita akan melarang anak-anak kita untuk pegang HP berlama-lama. Kita akan melarang anak-anak SD untuk selalu pegang HP. Kamu hanya main game, kamu hanya main ini, kamu hanya tergantung pada HP, Android. Semuanya dilarang. Kalau mau misa, itu kita harus mematikan HP semua atau di silent. Tetapi sejak ada COVID, penilaian orang tentang HP sangat berbeda. Orang tidak bisa hidup dari HP sekarang atau Android atau telepon pintar. Karena apa, saudara-saudari yang terkasih? Sekarang anak SD pun sekolahnya harus dengan Android, harus dengan HP. Semua tugas-tugas diberikan dengan HP. Kita mau ekaristi online dengan HP. Kita mau pendalaman iman untuk APP atau Advent online dengan HP. Dan semuanya harus dengan HP, Android, HP, laptop. Semuanya kita harus mencari. Pendidikan sekarang bisa kita gali dengan HP. Saya bisa mencari bacaan-bacaan secara praktis untuk Injil harian juga dari HP. Dan semuanya itu menjadi semakin praktis. Maka saudara-saudari, Bapak Ibu, anak tidak tahu berdoa rosario misalnya, dia akan melihat tutorial dari HP. Ada teman saya yang suka dengan bengkel Vespa. Dia seorang Romo yang suka sekali membongkar-bongkar pasang Vespa. Maka cara membongkar, cara memasang HP, yaitu tutorial dari YouTube. Cara memasang platina, cara memasang membersihkan karburator, semuanya. Sekarang manusia tidak bisa hidup tanpa HP, kecuali dia memang sudah menarik diri dari dunia luar dan mau bertapa atau menyepi. Maka saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang rajin pegang HP sekarang tidak bisa dicurigai. Sangat mungkin dia dari pagi jam 8 sampai jam 1 siang karena dia kuliah online, karena dia sekolah online. Nah, semua harus dengan HP di kamar, tidak boleh diganggu. Masih ada lagi misalnya mengerjakan PR, semuanya dikirim lewat HP, lewat WA grup, itu soal-soalnya. Jawabannya pun dikirim lewat WA grup juga. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita gali dengan HP yang kemudian memperkaya kita, membuat kita semakin kreatif. Bahkan sekarang banyak orang yang membuat konten-konten secara positif, ajakan-ajakan untuk solider terhadap mereka yang menjadi korban gempa bumi. Mereka yang menjadi korban mungkin dibully atau korban tindakan ketidakadilan dari para penguasa, dari para aparat. Maka dengan HP direkam di jalan ketika terjadi suap menyuap, bisa diviralkan dan sekarang akan ditangkap. Dan ini salah satu mungkin positifnya.
ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di daerah-daerah terpencil yang dulu mungkin tidak terpikirkan untuk diangkat di surat kabar. Sekarang setiap orang bisa menjadi wartawan, menjadi juru tulis atau juru warta, dan kemudian diviralkan. Maka banyak peristiwa ketidakadilan, peristiwa penindasan itu bisa diungkap dengan diviralkan dalam HP. Kalau viral itu membuat orang semakin terkesan, semakin memperbaiki hak-hak asasi manusia, sangat positif. Tetapi kalau viral itu hanya memecah belah, hanya membuat kita semakin saling bermusuhan, sangat disayangkan. Maka ada yang sering diadili karena lewat HP mengupload hal-hal yang bisa menimbulkan pertentangan. Saudara-saudari yang terkasih, fungsi HP sudah berubah. Dulu orang-orang dilarang dengan HP. Para calon imam dilarang memegang HP. Para seminaris juga dilarang. Sekarang kita semua harus memegang HP. Ini mungkin salah satu ilustrasi konkret bagaimana kain yang sobek, kain lama yang sobek tidak bisa ditambal dengan kain yang baru. Atau mungkin anggur yang baru tidak bisa ditempatkan dengan dalam kantong kulit yang lama. Sehingga akhirnya justru merobek, merusakkan kantong kulit yang lama itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk berubah sesuai dengan budaya zaman. Kita diajak untuk melihat hal-hal positif yang mungkin sebelumnya dinilai tidak layak, tidak umum. Tetapi dalam kondisi mungkin 2-3 tahun, 5 tahun ke depan, pandangan menjadi berubah seperti pemakaian HP tadi. Karena COVID, kita semua menjadi gampang sekali mengupload berita di media sosial. Maka semoga kita tidak gegabah dengan penilaian hal-hal yang baru dalam hidup kita. Sehingga kita pun semakin hari semakin bisa mewartakan kerahiman dan kebaikan Tuhan lewat segala fasilitas yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Salam kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.